Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar agama, yaitu kita akan belajar fikih tentang sholat fardu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke anak-anak, apa tuh itu sholat fardu? Tujuan pembelajaran kita di dalam pembelajaran kali ini adalah satu, bisa melaksanakan sholat fardu, bisa mengurutkan gerakan bacaan sholat fardu sesuai faham Muhammadiyah atau HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, menjelaskan pengertian sholat fardu, menunjukkan dalil Al-Quran tentang sholat fardu, dan membedakan syarat wajib, rukun sholat fardu. Oke anak-anak, kita cek apa itu sholat fardu. Ada yang tahu sholat fardu itu apa? Ya, kita akan mengetahui dari segi bahasa. Dari segi bahasa, sholat fardu berarti adalah doa. Jadi dari bahasa itu sholat sendiri artinya doa. Dari segi istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ada dua pengertian, yaitu tadi secara bahasa dan secara istilah. Sedangkan pengertian fardu adalah wajib. Jadi kalau digabungkan, sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim atau orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menunaikan maka mendapatkan pahala dari Allah, namun jika meninggalkan maka mendapatkan dosa. Hati-hati anak-anakku, sholat itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lakukan. Kalau kewajiban tidak dilakukan, berarti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa, karena kita sudah termasuk dari orang mukallaf, orang yang sudah dikenai dosa. Sholat fardu terbagi menjadi dua anak-anak. Maaf, sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sholat fardu dan ada sholat tatawu. Nah, sholat fardu sendiri yaitu sholat wajib 5 waktu, sedangkan sholat tatawu adalah sholat sunnah. Nah, sholat fardu itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Di dalam Al-Quran, dalil sholat fardu tertuang pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Bapak ulangi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Jadi anak-anakku, itu dalil dari sholat fardu. Bapak, syarat wajib sholat fardu itu apa saja? Ya, yuk kita cek. Yang pertama, Islam. Islam itu diwajibkan untuk sholat. Pak, kalau bukan Islam bagaimana? Tidak wajib. Jadi sholat tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir. Jadi Islam itu salah satu syarat wajib sholat fardu. Yang kedua, berakal sehat. Orang gila tidak diwajibkan sholat. Orang tidur tidak diwajibkan sholat karena tidak berakal atau tidak terjaga. Yang ketiga, balik dewasa. Sudah mengetahui
mana baik, mana buruk, mana berpahala, mana berdosa. Ya, telah tiba waktunya. Jadi sholat tidak diwajibkan sebelum datang waktunya. Umpamanya hari ini azan duhur, lalu sholat asar tidak boleh karena belum waktunya. Ya, anak-anakku, jadi syarat wajib sholat fardu adalah telah tiba waktunya. Kalau waktunya duhur, ya kita sholat duhur. Kalau asar, kita waktunya sholat asar. Nggak boleh kita campur-campur. Nah, yang terakhir, syarat wajib sholat fardu adalah suci dari haid dan nifas. Jadi ketika dalam kondisi kotor, maka seharusnya bersuci terlebih dahulu dengan mandi wajib. Rukun sholat fardu ada 13, anak-anak. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengucap lafaz Allahu Akbar. Nah, yang keempat, membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan ruku dengan tumakninah. Setelah itu sujud 2 kali dengan tumakninah dan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah juga, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah dan membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW dan salam terakhir tertib. Nah, hal-hal apa saja yang membatalkan sholat, anak-anak? Yang pertama, yang membatalkan sholat adalah meninggalkan sholat atau meninggalkan salah satu rukun sholat. Kalau rukun tidak terpenuhi salah satunya, maka salat itu dianggap batal. Yang kedua, makan dan minum ketika sholat. Contoh, ketika sudah masuk Allahu Akbar, terus ada makanan masih ada di dalam mulut, kita harus keluarkan, tidak boleh kita makan. Karena ketika kita makan, maka bisa membatalkan sholat. Ayo anak-anak yang habis dari kantin, silahkan berwudu dengan baik. Semua makanan yang sudah dimakan di mulut kalau bisa dikeluarkan. Nah, jangan sampai ada yang tersisa di dalam mulut, karena itu akan membatalkan sholat ketika sudah tertelan. Yang ketiga, sengaja berbicara yang tidak ada kaitannya dengan sholat, karena sholat itu artinya doa sendiri. Nah, kok sholat kok sambil ngomong, itu batal. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika sholat, ya fokus pada sholat dan doanya, jangan sambil ngomong atau berbicara dengan orang lain. Tertawa ketika sholat. Nah, banyak sekali anak-anak yang ketika sholat sambil gojek. Sebenarnya itu adalah membatalkan sholat. Jadi jangan sampai tertawa. Tertawa itu membatalkan sholat. Yang keempat, mengeluarkan sesuatu dari depan atau kubul dan belakang atau dubur. Saya kira anak-anak sudah paham apa itu. Ya, contoh kentut, ngompol. Nah, itu tidak boleh dan sangat membatalkan sholat karena mengeluarkan hadas atau dalam keadaan berhadas, mengeluarkan najis ya. Karena dengan mengeluarkan najis itu, maka orang tersebut sedang berhadas. Harus disucikan terlebih dahulu baru melaksanakan sholat. Yang terakhir, melakukan banyak gerakan selain gerakan sholat. Jadi anak-anak, ketika kalian sholat, yuk kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak gerakan. Gerakan minimalisirkan. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai banyak gerakan. Ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, udah fokus tatapan menghadap ke bawah atau ke tempat sujud. Tidak usah banyak gerakan, pakai goyang-goyang, itu nggak usah. Karena hal melakukan banyak gerakan itu adalah hal yang membatalkan sholat. Baik anak-anakku, kita tadi sudah belajar tentang pengertian sholat, dalil tentang sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Baik, semoga yang materi ini bermanfaat bagi semuanya. Silahkan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.